the best fighter di Top Gun. Maverick itu. Di Top Gun cuma ada there's no point for second place. Nggak ada nilai. Jadi nomor 2 tuh nggak ada nilai karena yang dikenal cuma nomor 1. No runner up. There's no point. Jadi gua buat Indonesia tuh nggak mau jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nggak ada bangganya gua. Gitu. Lu pernah ingat nggak juara Olimpiade tahun 88 nomor 2-nya siapa ya? Nggak ada yang inget, Bos. Muhammad Ali medali emas tahun 60 ngalahin siapa nggak tahu. Nggak ada yang tahu nomor 2-nya. Ya itu. Menjadi there's no point for second place. Itu an attitude. Jadi Indonesia number 1 harusnya. Gue lihat ini attitude. Sementara kita secara attitude mundur ini. Gitu kan pertanyaan kita. Mundur. Pemimpin kita nih yang calon 2024, gue challenge. Kalau lu mau jadi, wahai saudaraku Mas Anies, your attitude begini ya. Mas Ganjar, kalau lu jadi begini attitude lu ya. Pak Prabowo begini attitude lu ya. Itu gue cuma mau ngingetin. Wake up call. Lo boleh sebel sama gue dengan cara gue ngingetin. Tapi for your own best, for the best for the country, gue pikir gue harus bunyi nih. Gitu. Gue harus bunyi. Nah, salah satunya gue merasa, oke, lo bawa deh misi gue. Oke, balik ke yang the attitude yang Mas Woi lihat di India, di China. How they teach that ya? Bagaimana mereka mengajarkan itu? Bener, bro. Itu yang perlu kita tahu, Pak. How can we teach hunger? Cara mendidik rasa lapar. Mendidik attitude seperti gitu. Attitude seperti gitu gue jadi ingat pas lo ngomong begini. MacArthur pernah bilang, untuk menang perang tuh ada 2. Good strategy and good attitude. Dan begitu lo pilih salah satu, tinggalin strategi, pilih yang attitude. Nah, itulah brother akhirnya gue pikir nih ya, kenapa gue pikir, aduh kontribusi apa gue kepada negara gue. Akhirnya gue buat Bala Muda. Bala Muda tuh anak 14 tahun sampai 20 tahun. Gue didik, 300 orang gue didik 4 hari dalam akademi militer, bela negara, masuk pelajaran tentang bernegara, terus potensi dirinya. Tujuan gue, sebisa mungkin gue kasih anak-anak itu memahami tentang nation, tentang attitude. Bagi gue adalah segalanya. Sekarang baru angkatan ketiga. Tapi itu kan kecil. Maksud gue berharap ini bisa masif. Jadi, sekali lagi, kalau Newman dapat mandat, mungkin SMA nyampe kelas 2. Supaya 1 tahun wajib militer. Itu penting. Demi create attitude. Kita lihat di jalan, bangsa kita mundur loh. Secara apa? Dulu kan kita diajarin, apa ya, attitude dulu pelajaran kita tuh tata budi pekerti. Budi pekerti. Lu lihat di jalan. Nggak sopan, nggak mau antri, salah dikit polisi dilawan, dimaki-maki, guru dilawan sekarang. Guru dilawan, ibu-ibu kadang lepas. Jadi, aduh, menurut saya sih apa loh yang terjadi terhadap bangsa kita. Dulu kan kita kan sopan santun. Wah, dulu mah kita gila. Kita respect sama dulu orang respect yang dan orang tua, sama orang tua dan iya, sebagainya. Sekarang enggak loh, orang tua ditoyor-toyor loh. Attitude seperti masuk pintu cewek duluan. Orang tua dibukain duluan masuk. Itu kan gue bilang dengan Dedi waktu gue baru pulang ya, Dedi waktu gue pulang dari Amerika, gue shock. Kita di Amerika nih, bukan kita ngebanggain orang nih, tapi we have to learn. Kalau kita di mall, di kantor, kalau kita pegang pintu di belakang orang, kita tahan, no? Dan semua yang lewat, thank you. Lu coba itu di Indonesia. Thank you yang nggak dapat. Dia biasanya ngeliat juga kagak. Dulu gue pernah lupa hadir kejedot. Jadi saya bilang sih, kita harus banyak hal. Nah ini kita mau start dari mana, Mas? Jadi kita contoh Amerika dulu deh. Kita bukan mencontoh sesuatu tuh kalau itu berarti pro Amerika. Tapi ada yang bagus yang kita ambil. Jadi Amerika itu demi ini gue ngomong vulgar aja lah biar pada keperawanan itu makin rendah, anak-anak lepas keperawanannya makin turun terjadi di Amerika gitu ya. Untuk itu Amerika itu membayar Brooke Shield sampai nikah baru perawannya lepas. Itu Brooke Shield. Mungkin teman-teman lupa ya sering Brooke Shield. Tapi gini, Amerika itu punya cara propaganda adalah dengan tokoh. Kemudian Michael Jordan itu dibayar untuk tidak alkohol dan merokok. Dan Amerika dijadikan tokoh menjadi wanna be like Mike. Menjadi idol. Jadi di-create. Nah, kemudian setelah itu Kobe Bryant. Menjadi the next idol. Itu di-create. Nah, kita saat ini perlu meng-create role model yang anak umur 10 sampai 20 tahun, role modelnya siapa? Dan
harus disosialisasikan dengan media yang ditonton oleh anak-anak. Betul, itu Iya dong, ini melalui film, ya kan? betul. Itu seperti soft sellingnya, soft programnya tuh ada. Nah saat ini kita kekurangan role model. Anak yang di bawah 10 tahun role modelnya siapa? Lo dulu miara Joshua untuk role model di Joshua segini. Lo piara, gue tahu lo punya prestasi banyak untuk menjadi role model. Saat ini maksudnya kita adalah mosok kita lagi yang turun, bener nggak? Kita cuma bisa ngingetin lah. Di belakang kita ngingetin, mencontoh ini. Nah, role model saat ini nggak ada karena governmentnya terlalu politik. Ya kan, IPOLEK Sosbud Hankam ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Politiknya 80%, bro. Sisanya pencitraan. Ekonomi nggak diurus, sosial nggak diurus, budaya nggak diurus. Masalah sosial, kita ini di semua city itu tidak workable city. Berarti pejabatnya nggak peduli. Bener nggak? Padahal orang jalan lebih banyak daripada yang naik sepeda, naik mobil. Gitu. Itu contoh-contoh aja. Care-nya kita sebagai pejabat, nih gue kritik ya, mudah-mudahan pada ingat, bukan jadi sebelah sama gue gitu ya. Jangan orangnya yang di ini, tapi kata-katanya kita mau ngingetin. Nah, jadi saran gue nih, kita harus menciptakan role model di semua lini. Role model. Gue kemarin wawancarin Gus Muafik, bro. Gus Muafik, gue kaget, bro. Seorang Kiai NU gitu. Gue datengin dia ke rumahnya di Sleman gitu. Menarik, bos. Dia ngomong tentang persis yang kita ngomongin tuh. Bagaimana dulu Amerika. Kan gue cerita dulu, gue dapat ceritain Pak Isadi. Bagaimana Amerika. Amerika itu negara yang rasis dulu. Diskriminatif. Orang hitam orang putih nggak boleh satu pintu. Betul. Toiletnya dipisah. Tiba-tiba, Pak, semuanya bicara nasionalisme. Dari mana? Kata Pak Isadi, Kennedy manggil anak-anak muda, termasuk Steven Spielberg. Lu kalau bikin film, harus ada bendera Amerikanya. That's good. In any movie you saw it. Dalam film yang nggak pantas ada bendera, ada benderanya, Pak. Jadi menanamkan nasionalisme. Sekarang menurut saya sih peluangnya harus di situ. Anak-anak nonton apa sekarang? Nonton series ya, di Netflix, dimanapun, di WeTV. Campaign itu, message itu harus kita sampaikan. Gue baru inget nih, gue ingat waktu masih aktif di Kementerian Pertahanan, masih, sekarang udah nggak lagi. Kita ada satu sesi gimana menanamkan nasionalisme ke anak-anak. Terus salah satu senior kita nih menontonkan video, very interesting video itu, cerita tentang anak-anak. Masih kan, mereka anak China tuh satu anak, satu keluarga, satu anak kan. Sehingga waktu orang tuanya kerja, mereka ada kayak tetap tempat penitipan anak, negara yang keluar. Jadi mereka makan habis kegiatan, mereka makan siang, kemudian take a nap. Take a nap tuh ya tidur antara jam 1:30 sampai jam 1:30 lah, mereka tidur semua. Baru tidur 10 menit waktu dinyanyikan lagu kebangsaannya Tiongkok. Cek gitu, anak-anak berdiri loh. Lagi ngantuk gitu, gini ngantuk gitu tidur. Berdiri. Jadi udah begitu mereka selesai tidur lagi. Nah, terus ada satu sesi di mana kan di sana ada flat apartemen kondo-kondo yang rumah murah itu kan. Di sini ada lapangan olahraga. Terus dipasang speaker. Begitu mereka asik-asik main jam 5 sore, speaker lagu kebangsaan Cina 9. Dek. Itu mereka lagi ngambil bola, berdiri sikap sempurna. Dimanapun beri sikap sempurna selama 1,5 menit sampai lagu itu selesai. Berarti udah masuk. Jadi untuk menyatukan 1,4 miliar penduduk Cina, didoktrin kayak gitu. Kita lagu Indonesia Raya udah begini-begini. Hafal juga enggak stansa ketiga, stansa keduanya. Banyak hal yang menurut kita, waduh, kok 7 presiden ini ada apa masalah 2, 3, 4, terutama yang habis reformasi nih 22 tahun yang lalu, sampai sekarang 4 presiden kan. Kebangsaannya kayaknya ada masalah nih. PMP, pendidikan moral Pancasila segala macamnya tuh tidak walk the talk nih. Yang dikatakannya tidak dilakukan gitu kan. Nah, kita mau challenge tentang reformasi. Jadi kita men-challenge orde baru, kita men-challenge orde reformasi, bahwa New Mind ini mau men-challenge lu semua. Gue kasih lu kepercayaan 22 tahun, lu tidak juga bikin GDP kita naik sampai kayak Indonesia lain gitu ya. Ini contoh-contoh terus pendidikan, attitude, terus ekonomi. Boleh dong gue challenge ini semua. Masa masih begitu lagi sampai 2024 2034 gitu. Nah, mungkin kita orang gila, tapi at least gue jangan sampai cucu cicit gue bilang, yang dulu lu kan tahu banyak, kenapa lu nggak ngomong sih? Lu takut di ini, gue nggak bilang, I done my job gitu kan.
Jadi gue pride nih sekarang nih. Kalau ada apa-apa, acan majo. Apapun kewajiban gue udah ngomongin. Dan gue kasih solusi. Gue nggak sekedar mengkritik. Gue kasih solusi macam-macam. Walaupun solusinya nyeleneh gitu ya. Gue nggak ingin terkenal, bos. Istilahnya kalau kita nyari jeneng atau nyari nama, nggak penting, kita nyari jenang, bos, nyari duit, bos. Mending kan dapat jenang, bos, gitu kan. Jeneng itu konsekuensi. Konsekuensi, oke. Dibalik juga bisa. Atau dua-duanya. Iya, Dapat jenang dua-duanya. atau dapat jenang, gitu ya. Itu Raffi Ahmad tuh, Pak. Oke, benar. Aduh. Oke, thank you Mas Wi. Sama-sama, pleasure udah ketemu lagi dan